Halo, kembali pada update kali ini tanggal 19 Maret 2022. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor otomotif. Secara umum ada beberapa saham otomotif yang sudah mereverse, jadi sudah ada pembalikan arah dari downtrend menjadi sideways, tapi ada juga yang masih dalam downtrendnya. Tapi sebelum kita ke sana, kita diskusi seperti biasa untuk pergerakan IHSG selama 1 minggu ke belakang. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan dari pergerakan saham IHSG setelah sideways yang lama sampai Januari akhir, lalu sekarang ini IHSG berada dalam uptrend jangka pendeknya di sini. Kalau memang uptrend ini ditembus, maka ada kemungkinan IHSG akan turun ke 6735. Nah, kita mulai dengan saham kita yang pertama untuk otomotif adalah Astra International (ASII). Seperti kita gambarkan bahwa downtrendnya sudah tertembus dan ini ada resistance di 6.500 yang kalau kita lihat di chart mingguannya sempat beberapa kali tertahan di sini. Nah, kalau memang IHSG bisa tembus dari resistance 6.500, maka berpotensi untuk naik lebih lanjut ke level sekitar 8.000-an. Nah, ini kita bisa lihat dengan gambar seperti ini. Lalu kita secara kasarnya kita coba untuk menentukan target kenaikannya. Jadi bisa seperti berikut. Di angka 8.250. Akan tetapi ada kemungkinan juga ASII turun dulu ke bawah. Nah, kalau turun ke bawah ini merupakan suatu kesempatan untuk membeli di sini di support di angka sekitar 5.700. Lalu mungkin kembali naik. Yang kita harus perhatikan adalah volume ketika ASI bergerak turun ke sini sebelum naik. Oke, untuk saham kedua kita lihat IMAS, Indomobil Sukses Internasional. Saat ini masih downtrend seperti tergambar di garis putus-putus ini. Akan tetapi juga IMAS berada di bawah support kuat yang sudah tertembus 850. Saat ini berfungsi sebagai resistance. Nah, kalau memang IMAS bisa berkonsolidasi di kotak ini selama beberapa saat, maka IMAS berpotensi kembali naik ke atas 850. Tapi saat ini masih belum terlihat, jadi kita harus wait and see dulu untuk IMAS. Selama IMAS belum bisa naik ke atas 860, maka tren IMAS adalah turun ke bawah. Seberapa turun untuk IMAS kita bisa estimasikan seperti ini. Jadi kalau IMAS tidak bisa naik di atas 850, maka trennya akan cenderung turun ke arah 630. Lalu berikutnya adalah IMJS, Indomobil Multijasa. Nah, ini sudah tembus dari downtrend jangka pendeknya, jangka menengah sejak September. Jadi saat ini membentuk pola reversal, pembalikan arah yang namanya ini inverse head shoulder. Kalau memang dia bisa tembus di atas 460 dan bertahan di atas sana, maka IMJS berpotensi naik kembali ke 600-nya. Kan tetapi kalau memang titik beli kita sebaiknya menunggu di bawah ketika IMJS turun ke level support di sini, 380-nya. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah saham auto. Jadi auto ini tertahan di support 1000-nya, ini lumayan kuat, beberapa kali teruji, hanya intraday di sini 1 Februari turun lalu naik lagi. Jadi ini masih lumayan oke untuk support di angka 1000. Tapi saat ini berada di 1065. Jadi memang agak terlalu jauh dari support, jadi sebaiknya kita tunggu saja. Kalau memang bisa turun ke 1000, boleh dipertimbangkan untuk dibeli. Kalau memang tidak bisa, kita coba lihat sideways yang kotak berwarna merah muda ini. Kalau memang bisa naik di atas 1120, maka kemungkinan besar Astra Auto Part ini akan naik lebih lanjut. Saat ini kita juga lihat bahwa downtrend sejak bulan Novembernya sudah tertembus pada tanggal 14 Maret, 11 Maret. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah saham GJTL, Gadget Tunggal. Ini masih downtrend besar sejak Mei 2021. Jadi saat ini belum tertembus, walaupun ada tanda-tanda pembalikan arah, tapi kita harus menunggu sebaiknya beberapa bulan.
Karena di angka 600 ini adalah support kuat yang beberapa kali teruji di sini. Cuma memang GJTL belum lama di 600, jadi ada kemungkinan juga GJTL bisa saja tembus ke bawah lagi. Jadi sebaiknya menunggu sebelum melakukan pembelian untuk saham GJTL karena downtrendnya masih sangat kuat. Selanjutnya adalah saham MPMX, Mitra Pinastika Mustika. Ini kita gambarkan support resistance yang sempat terjadi di sini di angka 1200, tapi terlihat sepertinya MPMX mencoba untuk naik lagi ke 1200 dengan pola yang terlihat di sini seperti pola rounding bottom. Tapi kalau di 1200 MPMX turun kembali, maka ini membentuk pola yang namanya cup with handle dan mungkin bisa ada titik yang baik untuk membeli di 1075 kalau memang seperti itu. Tapi untuk saat ini kita bisa saja tunggu kalau memang MPMX turun di sekitar angka 980 sampai 1000. Ini bisa merupakan titik yang bagus untuk membeli dengan stop loss di bawah 945, 945 kalau di sini. Nah, kalau sudah naik di atas 1200, target jangka pendek untuk MPMX bisa mencapai, kita lihat dulu dengan estimasi, MPMX bisa mencapai mungkin 1450-nya. Nah, ini 1450 merupakan level all time high kalau tidak salah. Jadi kita coba lihat dulu di sini. Ini bisa saja merupakan resistance yang lumayan kuat untuk MPMX. Nah, betul saja dia di 1470, 1460 sampai 1500 ini merupakan level all time high terdahulunya. Jadi sudah sempat diuji di tahun 2019 dan sebelumnya di tahun 2014. Nah, jadi ada kemungkinan kalau naik ke sini turun dulu, itu juga bisa merupakan level beli lagi untuk MPMX. Misalnya dia turun seperti ini, sedikit, lalu naik lagi. Oke, menarik. Itu saja update kita untuk sektor saham otomotif. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.